Ya, ini benar-benar suatu kesenangan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk berbagi Injil saat ini. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk memperkenalkan cara menyampaikan Injil secara akurat, mudah, dan jelas melalui sebuah ayat dari firman Tuhan. Untuk berbagi Injil hari ini, ayatnya adalah Roma 6:23. Upah dosa adalah kematian, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita, katanya. Ini adalah satu orang di sini juga bisa mewakili semua orang. Di sisi kanan ada Tuhan. Orang ini menginginkan keselamatan, tetapi agar orang ini mencapai keselamatan, mereka harus menyeberangi lembah yang dalam ini bertemu Tuhan, dan hanya dengan itu mereka dapat menerima keselamatan, yaitu kehidupan abadi sebagai hadiah. Tulus Stan harus menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu, tetapi menurut pesan hari ini dikatakan bahwa upah dari dosa adalah kematian. Sangat penting untuk memahami apa itu dosa. Ketika kita pertama kali memahami masalah dosa, kita bisa menemukan cara untuk menyelesaikannya. Orang-orang berpikir saya telah berdosa. Ketika kita mengatakan pendosa, kita sering berpikir tentang seseorang yang tertangkap melakukan kejahatan dan dikirim ke penjara atau dijatuhi hukuman. Namun situasi yang penting adalah bahwa dosa dimulai dari dalam diri kita. Artinya tergantung pada apa yang kita pikirkan, dosa muncul. Misalnya kita mencuri barang milik orang lain untuk keuntungan kita sendiri. Ini jelas merupakan awal dari dosa. Seorang pencuri kecil menjadi pencuri besar, ini menggambarkan sifat dosa. Juga terkadang kita berbohong kepada orang lain, harus ada alasan yang jelas untuk itu. Dan juga kita mengkritik orang lain dengan kata-kata dan bahkan membunuh orang dengan kata-kata. Terkadang hal itu bahkan merenggut nyawa seseorang. Jika Anda memikirkannya, dimulai dari pemikiran kita. Hal-hal seperti mencuri barang milik orang lain, berbohong untuk keuntungan pribadi, atau mengkritik orang lain. Jika Anda meluangkan waktu untuk memikirkannya, untuk siapa Anda melakukannya? Inilah dosa, melakukan segalanya untuk diri saya sendiri, untuk keuntungan saya, dan untuk tujuan saya. Tetapi dari mana akar dosa dimulai? Ini bukan dari orang lain. Itu berasal dari dalam diriku, dari pikiranku sendiri. Karena aku berpikir begitu, itu muncul dalam tindakan. Dengan kata lain, dosa ini adalah berpikir bahwa aku adalah pemiliknya, padahal sebenarnya aku bukan pemilik yang sebenarnya. Saya juga tidak menciptakan hidup saya sendiri. Kesempatan yang diberikan kepada kita, kesempatan untuk hidup diberikan kepada kita. Itu berarti kita bukan pemiliknya. Alasannya adalah bahwa kita tidak dapat mengendalikan hidup kita sesuka hati. Itu berarti saya bukan pemiliknya. Tetapi ketika saya berpikir seperti pemilik, itu adalah awal dari dosa. Semua itu boleh mengabai fakta bahwa setiap kali semua soal dengan saya, pemikiran saya, itu bisa menjadi akar dari dosa. Koing sikat kau bahwa benih dosa bertunas, dan yang dimaksud dengan bertunas adalah melalui dosa dan konsekuensi dari dosa tersebut. Setelah Anda melakukan dosa, Anda melakukannya lagi, dan dari konsekuensi dari melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya tanpa menyadarinya. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak menyadarinya. Kita melakukan dosa tanpa menyadarinya. Tetapi tentu saja ada harga yang harus dibayar. Harganya adalah kematian. Oleh sebab itu, upah dosa adalah kematian. Kematian. Apa sebenarnya kematian? Dengan kata lain, apa itu meninggal? Ketika kita menganggap bahwa seseorang telah meninggal, orang itu jatuh. Dan Tuhan roboh karena hidup. Tapi bagaimana bukti kematian muncul? Misalnya jika tangan atau kaki terlepas, maka ada bukti kematian yang jelas. Tetapi tanpa bukti tersebut, tubuh yang dulunya bergerak sekarang tidak bergerak lagi. Jadi apa yang dimaksud dengan kematian adalah jika Anda melihat lebih dekat, kematian adalah ketika jiwa meninggalkan tubuh. Kita mengatakan seseorang telah meninggal ketika jiwa telah pergi, tetapi sebelum itu ada sesuatu yang lebih yang perlu kita pertimbangkan. Sebelum mati, sebelum meninggal, apakah kita hidup dengan memberikan lebih banyak pentingnya pada tubuh kita atau jiwa kita? Kenapa? Apakah karena jiwa lebih berharga? Karena ketika jiwa pergi, tubuh mati. Kebanyakan orang menganggap tubuh itu penting. Apa yang harus saya makan? Bagaimana saya harus merawat tubuh saya? Bagaimana saya harus tetap sehat? Tamu saya badir saya take pon the seven kata seven moist betin pentingnya jiwa, dan di sini kematian adalah ketika jiwa meninggalkan tubuh, yaitu terpisah
Cosmo dalam pisau Sentiam Delegatum pikirkan di sini adalah bahwa setiap orang yang hidup tanpa hubungan dengan Tuhan tampaknya hidup, tetapi mereka sebenarnya sudah mati. Kenapa begitu? Kita menjalani hidup dengan batas waktu karena kita terpisah dari Tuhan. Kita sudah hidup tetapi berada dalam tubuh yang mati atau pasti akan mati. Apa penyebabnya? Karena mereka terpisah dari Tuhan. Itu adalah kematian spiritual. Ini akhir ketika kita melakukan dosa, membayar harganya, dan berdiri di tempat kematian sebagai akibatnya. Orang-orang kita ketika kita melihat kata-kata ini bukan akhir. Kita akan dihakimi berdasarkan bagaimana kita hidup setelahnya. Pada jelas keputusan tersebut. Kami tahu dengan sangat jelas, bahkan jika seseorang harus berbuat baik karena orang-orang telah hidup untuk diri mereka sendiri. Hasil dari keputusan adalah bahwa setiap orang pasti pergi ke neraka. Nasib itu sendiri hanya bisa membawa ke neraka. Di sini bagaimanapun juga upah dosa adalah kematian, tetapi anugerah Tuhan itu seperti ini. Namun apakah Tuhan kita benar-benar merencanakan kita untuk hidup seperti ini ketika Dia menciptakan kita? Sama sekali tidak. Kita perlu mengenal Tuhan. Kita benar-benar perlu tahu hati Tuhan. Jadi Tuhan ingin memberikan hadiah kehidupan kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tuhan ingin memberikan hadiah ini. Apa hadiah itu? Itu adalah kehidupan kekal. Bukan kehidupan sementara dengan batas waktu, tetapi kehidupan kekal. Kita bisa menyebutnya surga. Di sini kita bisa bertanya langsung kepada Anda. Saat ini kita berada di tempat di mana kita bisa membuat pilihan. Apakah Anda ingin pergi ke neraka setelah menerima hukuman mati upah dosa? Atau apakah Anda ingin menerima hadiah yang diberikan Tuhan hari ini seperti yang Anda katakan, untuk benar-benar memasuki kehidupan kekal, kerajaan Tuhan, surga, dan hidup bersama Tuhan selamanya? Itu tergantung pada pilihan kita. Hari ini jika demikian, mari kita pikirkan di sini. Orang-orang merasa agak aneh untuk tinggal di tanah ini. Mengapa hidup dengan cara ini begitu sulit? Betul sekali. Di tengah penyakit, di tengah rasa sakit, tidak peduli seberapa keras kita mencoba dan bekerja, beban hidup ini terlalu berat. Benar? Jadi ada cara untuk memperoleh keselamatan, dan Anda bertanya-tanya bagaimana Anda bisa diselamatkan. Jadi pada awalnya orang berbuat baik kan. Ada begitu banyak orang yang mencoba melakukan hal-hal baik dengan berbagai cara. Tapi masalahnya, bisakah Anda mencapai keselamatan melalui perbuatan baik ini? Dengan kata lain, bisakah seseorang bertemu Tuhan melalui perbuatan baik? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena masalah mendasar tidak terselesaikan. Juga beberapa orang mencoba pemenuhan. Bagaimana kita bisa mencapai keselamatan dengan menjalani hidup yang sukses, mendapatkan pahala melalui kehidupan itu, dan akhirnya berdiri di hadapan Tuhan. Tapi bahkan dengan pencapaian ini, masalah mendasar tidak dapat diselesaikan. Bahkan dengan prestasi tidak mungkin untuk menerima anugerah keselamatan di hadapan Tuhan. Lalu orang-orang beralih ke filsafat. Saya juga banyak berpikir tentang filsafat. Meskipun saya bukan jurusan filsafat di sekolah, mungkin setiap orang muda memikirkannya setidaknya sekali. Apa sebenarnya hidup itu? Apa asal mula dari semua ini? Bagaimana masalah bisa diselesaikan? Dari mana kita berasal dan kemana kita pergi dan sebagainya. Mereka punya banyak pemikiran. Banyak filsuf telah muncul. Bisakah Anda bertemu Tuhan melalui para filsuf dan filsafat itu? Itu tidak mungkin. Anda bisa menyadari beberapa hal, tetapi mencapai keselamatan itu mustahil. Juga jika Anda melihat di sini, ada banyak agama. Benar? Benarkah ada banyak sekali agama yang tidak bisa kita hitung? Jadi di negara kita ada banyak agama seperti agama Buddha, agama Konghucu, dan lain-lain. Satu hal tentang game Selesai, mereka menceritakan banyak kisah baik, sangat jarang bagi mereka untuk mengatakan bunuh orang. Ini adalah perbezaan utama antara Kristen dan banyak agama lain. Berulah kebaikan, berulas kasihanlah kepada orang lain. Jaga diri, ya. Mereka menceritakan kisah-kisah yang sangat bagus seperti ini. Namun perbedaan dengan kekristenan adalah bahwa agama-agama lain tidak menyebut dosa sama sekali. Hanya dalam kekristenan ada penyebutan dosa. Pertanyaannya adalah apakah masalah dosa ini dapat diselesaikan? Ini adalah isu yang sangat mendasar yang perlu kita pahami. Di sini dengan perbuatan baik, pahala, filosofi, dan agama tidak mungkin untuk mengatasi jalan yang tak teratasi ini. Kita tidak bisa melakukannya sebagai manusia, benar?
Oh, di apa yang Tuhan telah sediakan untuk kita dan jalan yang Dia buka untuk kita adalah salib. Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar salib itu bukan dekorasi. Kalaukan people kutus, seorang berjatuh menerima sequel free melalui salib yang merupakan alat eksekusi. Orang sering memakai anting dan kalung, tetapi ini adalah simbol kutuan, bukan simbol berkat. Langsung salib. Tuhan telah menyiapkan salib. Disinti dalam pesan hari ini Yesus Kristus itu adalah kehidupan abadi dalam Tuhan kita. Dan untuk Yesus Kristus Tuhan mengorbankan Yesus melalui salib. Pernahkah Anda berpikir mengapa kami berkorban di sini? Seorang harus memikirkan diri kita sendiri. Mengapa Yesus yang tidak berdosa datang ke bumi ini menderita penganiayaan, kesulitan, penghinaan, bahkan menumpahkan darah, disalibkan, mati, dan bangkit lagi setelah 3 hari. Mengapa dia membayar harga yang begitu besar? Untuk saya, untuk dosa saya, untuk harga dosa saya, dan bahkan untuk masalah kematian saya, bahwa Yesus membayar harga di kayu salib. Jadi sekarang kita bisa mendekati Tuhan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Namun ada 2 proses yang diperlukan untuk mendekati Tuhan di sini. Yang pertama adalah pertobatan. Apa itu pertobatan? Itu adalah mengakui bahwa saya adalah seorang pendosa dan karena dosa-dosa saya ditakdirkan untuk mati. Saya adalah Tuhan, saya adalah seorang pendosa. Yesus mati untuk membayar harga dosa saya. Melalui pertobatan saya mengakui Yesus dan percaya pada apa yang telah Dia lakukan untuk saya, bahwa Dia membayar harga atas nama saya. Sekarang langkah kedua adalah menerimanya. Siapakah Yesus Kristus? Ini adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Keredahan Yesus Kristus sebagai kebian aku sebagai Tuhan benar-benar membayar sebuah harga atas namaku, menyelamatkanku dan memberiku jalan menuju kehidupan di kerajaan Allah. Ketika Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Anda yang memberikan jalan untuk memasuki surga, Anda bisa segera pergi ke hadapan Tuhan dan menerima hadiah, yaitu hidup kekal, hadiah memasuki surga. Desain sungguh bagi Anda menilai bahwa Tuhan adalah Tuhan, maka saya ingin Anda mencunya saat ini. Tuhan, saya bertobat untuk semua kehidupan yang telah saya jalani dengan berpikir saya adalah Tuhan dan untuk semua dosa yang saya lakukan dalam pikiran, tindakan, dan hidup. Saya adalah seorang pendosa. Saya bertindak seperti saya adalah Tuhan, hidup berpusat pada diri saya sendiri untuk tujuan dan keuntungan saya sendiri. Saya benar-benar bertobat saat ini. Saya sekarang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan saya yang mati untuk dosa-dosa saya dan menderita dan bangkit kembali. Yesus, pada saat ini tolong datang ke dalam hati saya. Selamat datang. Tuhan, tolong datang ke dalam diri saya. Yesus, silakan datang ke dalam diriku. Selamat datang, selamat datang. Mulai sekarang aku akan percaya kepada Yesus Tuhan kita sebagai Tuhanku dan hidup sesuai dengan itu. Aku akan hidup dengan percaya dan hanya mengandalkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semasa apa kalian sudah mengetahui hal ini sekarang, tapi ada sesuatu yang perlu kita periksa di sini. Kita harus memeriksa 3 hal segera. Pertama, di mana Yesus sekarang? Cuma kamu mengundang Yesus sekarang. Itu benar, di langit. Tapi dalam diriku aku telah mengundang Yesus. Apa hal kedua yang perlu kita periksa? Sekarang, apa yang telah terjadi pada dosa-dosamu? Yang terjadi dengan dosa-dosa saya. Yesus telah membayar harganya. Sekarang gak ada yang terjadi dengan dosa-dosa kita. Dosa-dosa masa lalu, sekarang, dan bahkan masa depan. Saya telah dibayar di dalam Yesus Kristus. Inilah mengapa Alkitab dapat menyebut kita benar. Dosa telah sepenuhnya diselesaikan. Ketiga, yang perlu kita periksa adalah mulai saat ini siapa Tuhan. Sampai sekarang saya telah hidup sebagai Tuhan saya sendiri. Tetapi mulai saat ini siapa Tuhan? Dia adalah Yesus Kristus. Sekarang dengan percaya kepada Yesus, mengandalkan Yesus dan hidup taat, Anda bisa menjadi anak Tuhan dan menjalani jalan hidup yang baru. Bagaimana kali ini? Apakah Anda mengerti pesan hari ini? Bisakah Anda benar-benar menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan kita dan Tuhan yang kekal dalam hidup kita melalui pesan hari ini?
Saya benar-benar bersyukur. Saya ingin melangkah maju dengan hanya percaya dan mencintai Tuhan. Saya dengan tulus menyambut Anda.